Bob Marley seorang penyanyi, penulis lagu, gitaris, dan aktivis di Jamaika. Ia terlahir dengan nama Robert Nesta Marley, tepatnya pada tanggal 6 Februari tahun 1945 di Nine Miles, St. Anne Parish, Jamaika. Bob Marley menikahi Rita Marley pada Februari 1966. Semenjak itu Bob Marley diperkenalkan pada Rastafarianism oleh Rita. Pada tahun 1969, Bob Tosh dan Livingstone secara penuh telah memeluk Rastafarianism, yang sangat memengaruhi musik mereka dan reggae pada umumnya. Bob Marley mengawali karirnya dengan The Wailers, sebuah grup reggae yang dia bentuk bersama Peter Tosh dan Bunny Livingstone, pada tahun 1963. The Wailers berkolaborasi dengan Lee Scratch Perry, hingga menghasilkan hit-hit unggulan seperti Soul Rebel, Dupi Conqueror, 400 Years, dan Small Axe. Kolaborasi tersebut berakhir pahit, karena Perry menjualnya di Inggris tanpa persetujuan The Wailers. Namun, peristiwa tersebut berbuah manis. Chris Blackwell, pemilik Island Records, mengontrak The Wailers dan memproduseri album mereka CATCHA Fire dan BURNIN. Pada tahun 1976, Bob Marley hijrah ke Inggris. Kreativitas musiknya tak mereda. EXODUS berhasil nangkring di British Charts selama 56 minggu. Kesuksesan ini diikuti album berikutnya, yaitu Kaya. Kesuksesan tersebut mampu mengantarkan musik reggae ke dunia barat untuk pertama kalinya. Pada tahun 1977, Bob Marley divonis menderita kanker kulit, namun hal tersebut tidak dipublikasikan. Bob Marley kembali ke Jamaika tahun 1978, dan mengeluarkan SURVIVAL pada tahun 1979 diikuti oleh kesuksesan tur keliling Eropa. Bob Marley melakukan 2 pertunjukan di Madison Square Garden, dalam rangka merengkuh warga kulit hitam di Amerika Serikat. Namun, pada tanggal 21 September tahun 1980, Bob Marley pingsan saat jogging di Knicks Central Park. Kankernya telah menyebar sampai otak, paru-paru hingga lambung. Penyanyi reggae ini pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di Miami Hospital, pada tanggal 11 Mei tahun 1981. Bob Marley masih berusia 36 tahun, dengan meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak. Tanggal 5 April tahun 1994, akan selalu menjadi hari paling menyedihkan dalam sejarah musik beraliran grunge. Betapa tidak, di hari itulah sang legenda grunge, yaitu Kurt Cobain menghembuskan nafas terakhirnya. Karir Kurt Cobain dimulai saat dirinya bersama band Nirvana, yang merilis album pertama berjudul Bleach di tahun 1985. Meskipun belum bisa dinyatakan sukses, namun singlenya yang bertajuk Love Buzz, berhasil meraih perhatian banyak penikmat musik pada saat itu. Pada tahun 1991, band Nirvana mengalami kejayaan yaitu ketika meluncurkan album kedua yang bertajuk Nevermind. Sejak saat itu, single-single lagu berjudul Smells Like Teen Spirits, In Bloom, Come As You Are, Polly, Lithium, Drain You, hingga lagu dramatik yang berjudul Something in the Way pun berhasil membuat Nirvana menjelma menjadi legenda, bahkan hingga saat ini. Sayangnya, kesuksesan ini harus dibayar mahal, ketika Kurt Cobain mulai semakin kecanduan obat-obatan. Selain itu, Kurt Cobain juga mengidap penyakit di perut, yang memaksanya untuk sering membatalkan banyak konser yang telah terjadwalkan sebelumnya.
Meskipun demikian, sama sekali tidak menyurutkan kepopuleran yang dimiliki oleh band Nirvana yang beranggotakan Kurt Cobain sebagai vokalis merangkap bermain gitar, Chris Novoselic memegang bass, dan Dave Grohl menabuh drum tersebut. Pada tahun 1993, Nirvana kembali mengeluarkan album berjudul In Utero, yang mengangkat lagu Heart Shaped Box sebagai single pertamanya. Dan tak hanya itu, di akhir tahun kala itu, mereka juga merilis album Unplugged bersama MTV. Hanya saja, alih-alih hidup bahagia dengan kekayaan yang dimilikinya, Kurt justru semakin terpuruk dengan isu obat-obatan serta rasa depresi yang menimpanya. Hubungan pernikahannya dengan Courtney Love yang telah mengaruniai seorang wanita cantik bernama Frances Bean Cobain pun tak sanggup untuk meyakinkannya agar tetap hidup. Kurt Cobain akhirnya tewas dengan menembak kepalanya sendiri pada tanggal 5 April tahun 1994. Dan hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai legenda. Tak hanya di dunia musik dan buku, kisah hidupnya yang menarik juga berulang kali dijadikan sebuah film. John Lennon lahir tanggal 9 Oktober tahun 1940 di Liverpool. Namun masa kecilnya diasuh oleh paman dan bibinya, karena orang tuanya bercerai. Sejak usia muda, ia sudah menunjukkan bakat musiknya. Ia adalah penggemar Elvis Presley. John Lennon merupakan musisi yang dilabeli sebagai pemberontak muda yang menekankan kekuatan interpretasi melalui lagu. Pada 1956, ia bergabung bersama The Quarrymen, grup yang ia buktikan menjadi salah satu yang terbesar. John Lennon berusia 18 tahun ketika ia menulis lagu pertamanya, Hello, Little Girl, dan pada 1960 ia menjadi satu personel The Beatles yang melegenda. John Lennon mengomposisi beberapa lagu di The Beatles, beberapa adalah hasil kolaborasi dengan Paul McCartney. Salah satu yang paling dikenal di antero dunia musik adalah Help. Pada September tahun 1969, John Lennon meninggalkan The Beatles karena perbedaan sikap di antara anggota. Saat itu ia mempersiapkan untuk solo karir. Masih dipenuhi kompleksitas masa kanak-kanak, Lennon menapaki jalur solo dan menulis lagu seperti Mother, yang masuk dalam albumnya, John Lennon, Plastic Ono Band. Pasangan hidupnya yang tak terpisahkan hingga akhir hayatnya, Yoko Ono, disebut-sebut sebagai sumber perpecahan The Beatles. Yoko adalah cinta terbesar Lennon. Sebelum bersama Yoko Ono, Lennon menikah dengan Cynthia Powell dan memiliki anak bernama Julian, yang terlihat duduk di pangkuan ayahnya. Keberpihakan Lennon terhadap perdamaian dunia dan menolak peperangan menjadi salah satu pembeda musisi ini di eranya tipe yang masih jarang saat itu. Foto ini adalah diambil ketika Lennon dan Yoko memilih membicarakan kejahatan Perang Vietnam di atas tem pada tanggal 8 Desember tahun 1980. John Lennon dibunuh oleh Mark David Chapman di luar gedung Dakota, di mana Lennon tinggal. Di lokasi itu pula ia dikenang tiap tahun. Tubuh John Lennon dikremasi Ferncliff Cemetery, Hartsdale, New York. Bagi penggemarnya, mengenang sosok legenda musik dan penggubah Imagine menjadi keharusan. Lennon masih hidup di kalangan penggemar dan mereka yang mengagumi karya Lennon. John Lennon adalah salah satu bintang dan musisi terbesar yang pernah dimiliki dunia. Keterlibatannya dalam musik dan konsistensi sikapnya dalam mendukung perdamaian dunia menjadi tanda pengenal figur musisi asal Inggris ini. Michael Jackson lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 1958. Ayahnya, Joseph Jackson bekerja sebagai operator mesin derek yang pandai bermain gitar. Meski bakat musiknya tidak menjadi profesi utamanya, Joseph berkeinginan agar 10 anaknya sukses di dunia musik. Kemudian pada awal 1960-an terbentuklah band keluarga bernama Jackson 5. Saat itu Michael Jackson berusia 5 tahun sebagai vokalis utama. Popularitas Jackson 5 meningkat dengan pesat kala itu. Selama beberapa tahun Michael Jackson dan kelompok bandnya sibuk mengadakan tur dan rekaman album. Saking tenarnya, band ini sampai dibuatkan serial kartun di televisi yang ditayangkan pada tahun 1971 sampai tahun 1972.
Di tengah ketenarannya, Michael Jackson selain tergabung di band keluarga juga memutuskan untuk solo karir. Pada usia 13 tahun Michael Jackson meluncurkan lagu Got to Be There. Legenda musik dunia ini mendirikan Heal the World Foundation pada 1992 yang menampung anak-anak tidak mampu dan badan sosial untuk penggalangan dana bagi kaum miskin. Jutaan dolar Amerika Serikat (AS) telah disumbangkan ke berbagai negara untuk membantu anak-anak yang menderita akibat perang, kemiskinan, dan penyakit. Nama Heal the World Foundation sendiri diambil dari judul lagunya yang dibawakannya. Yayasan tersebut masih berjalan hingga kini. Lagu ini juga pernah dimainkan untuk mengiringi pemakaman James Bulger, bocah 2 tahun korban pembunuhan kejam di Inggris tahun 1993. Bulger diculik, disiksa, dan dibunuh. Pelakunya adalah 2 bocah laki-laki berusia 10 tahun bernama Robert Thompson dan John Venables. Pada tahun 2000 Guinness Book of World Records menobatkan Michael Jackson sebagai bintang pop paling dermawan sepanjang sejarah. Selama hidupnya Jackson telah menyumbang lebih dari 300 juta dolar AS, sekitar 4,9 triliun rupiah. Sang Raja Pop mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 25 Juni tahun 2009 di usia 50 tahun karena serangan jantung. Kematiannya terjadi 3 minggu sebelum jadwal konser di London, di mana tiketnya sudah terjual habis. Conrad Murray, dokter pribadinya, memberi Jackson berbagai obat untuk membantunya tidur. Pada pukul 12.22 siang, para medis menerima panggilan darurat di kediaman Jackson di Holmby Hills, Los Angeles. 3 menit kemudian ambulans tiba. Jackson tidak bernapas dan CPR dilakukan. Upaya tim medis terus berlanjut dalam perjalanan ke Ronald Reagan Medical Center UCLA. Selama lebih dari 1 jam setelah tiba di sana, semua upaya yang dilakukan tim medis tidak membuahkan hasil. Michael Jackson dinyatakan meninggal dunia pukul 14.26 waktu setempat karena overdosis.